Mental yang kuat tidak pernah lahir dari hidup yang ramah. Ia lahir dari malam-malam panjang yang penuh diam, ketika dunia terasa berjalan tanpa menunggu kita. Dari detik-detik ketika hati bertanya, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Dan tidak ada jawaban selain napas yang masih tertahan di dada. Rintangan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir perlahan, menggerogoti keyakinan sedikit demi sedikit. Gagal yang berulang, harapan yang patah, usaha yang seolah sia-sia. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, hanya kelelahan yang menumpuk dan perasaan bahwa apapun yang dilakukan tidak pernah cukup. Di titik tergelap itu, mental kita diuji bukan oleh seberapa keras kita bisa melawan, tetapi oleh seberapa lama kita mampu bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Ada hari-hari ketika bangun dari tempat tidur terasa seperti peperangan, bukan melawan dunia, tetapi melawan pikiran sendiri yang terus berbisik bahwa menyerah akan jauh lebih mudah. Mental yang kuat bukan berarti tidak takut. Justru ia lahir dari ketakutan yang dihadapi berulang kali. Dari kecemasan yang tidak pergi meski sudah berusaha terlihat tegar. Dari luka yang tidak sempat sembuh karena hidup terus menuntut kita berjalan. Ada momen ketika kita merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian. Orang lain melihat kita baik-baik saja, tidak tahu bahwa di dalam ada perang yang tak pernah selesai. Kita tersenyum, kita mengangguk, kita menjalani hari sementara jiwa kita menahan beban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mental yang kuat terbentuk saat kita menyadari bahwa tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu menyakitkan. Namun di sanalah keteguhan lahir. Ketika kita berhenti menunggu pengakuan dan mulai bertahan, karena satu alasan sederhana, kita belum selesai. Rintangan mengajarkan bahwa hidup tidak adil, dan mungkin memang tidak akan pernah. Orang yang bekerja paling keras belum tentu menang. Orang yang paling sabar belum tentu dihargai. Namun mental yang kuat memahami satu kebenaran pahit. Keadilan hidup bukan tugas kita untuk menuntutnya, melainkan menerima kenyataan tanpa membiarkan kebencian tumbuh di dalam diri. Ada luka yang tidak bisa diceritakan. Ada kegagalan yang terlalu memalukan untuk dibagikan. Ada tangis yang hanya terjadi dalam gelap. Dan dari situlah mental kita ditempa bukan oleh pujian, melainkan oleh kemampuan untuk tetap berdiri meski hati nyaris runtuh. Mental kuat juga berarti belajar hidup dengan rasa sakit tanpa menjadikannya identitas. Kita boleh terluka, tetapi tidak boleh membiarkan luka itu mengendalikan arah hidup. Kita boleh jatuh, tetapi tidak boleh tinggal terlalu lama di bawah. Terkadang, kekuatan tidak terlihat seperti keberanian. Ia terlihat seperti kelelahan yang tetap memilih bangkit, seperti jiwa yang hampir menyerah, namun masih memaksa diri untuk melangkah satu langkah kecil lagi. Dan langkah kecil itu, meski tidak terlihat berarti, adalah bukti bahwa kita belum kalah. Suatu hari, kita akan menyadari bahwa versi diri kita yang sekarang yang penuh luka, lelah, dan diam adalah versi yang paling kuat yang pernah kita miliki. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kita belajar bertahan di dalam kegelapan tanpa kehilangan arah. Mental yang kuat bukan tentang menang melawan hidup. Ia tentang bertahan cukup lama untuk tidak dihancurkan olehnya. Pertama, tidak ada yang memberitahu kita bahwa hidup bisa terasa sekejam ini. Bukan kejam dalam bentuk pukulan yang terlihat, melainkan kejam dalam diam. Dalam penantian panjang yang tidak pernah memberi kepastian, ada fase dalam hidup di mana kita tidak lagi berharap untuk menang. Kita hanya berharap untuk tidak hancur hari ini. Bangun tidur bukan lagi awal yang segar, melainkan kelanjutan dari kelelahan kemarin. Tubuh bergerak, tapi jiwa tertinggal di belakang. Dan dunia tidak peduli. Disinilah mental diuji. Bukan saat semuanya berjalan baik, tetapi saat tidak ada satu pun yang bisa dipegang. Selain napas yang masih bertahan, mental yang kuat tidak lahir dari motivasi. Ia lahir dari keterpaksaan. Dari keadaan di mana menyerah terasa masuk akal, namun bertahan terasa seperti hukuman. Ada hari-hari di mana kamu bertanya pada diri sendiri, apa salahku sampai harus menjalani semua ini? Kamu sudah berusaha, kamu sudah sabar, kamu sudah menahan ego, menelan kecewa, dan tetap melangkah meski kaki gemetar. Tapi hasilnya tetap saja kosong. Di titik ini, banyak orang runtuh, bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka sudah terlalu lama kuat. Mental mulai retak saat harapan tidak lagi runtuh dengan suara keras, melainkan mati perlahan. Tanpa disadari, kamu tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam kepala ada suara yang terus berulang. Untuk apa semua ini? Dan yang paling menyakitkan,
tidak ada yang bisa menjawabnya. Rintangan sejati bukan masalah di luar sana. Ia ada di dalam, di pikiran yang mulai meragukan diri sendiri, di hati yang lelah menunggu perubahan. Mental yang kuat bukan tentang tidak menangis. Ia tentang tetap hidup meski ingin berhenti merasakan apapun. Ada malam-malam di mana kamu berbaring dalam gelap, menatap langit-langit, dan menyadari satu hal pahit. Tidak semua orang yang berjuang akan dipahami. Tidak semua orang yang bertahan akan dihargai. Dan di sanalah kesendirian mencapai bentuknya yang paling jujur. Namun justru di titik inilah, mental mulai dibentuk dengan cara yang brutal. Ketika kamu berhenti mengeluh, bukan karena tidak sakit, tetapi karena lelah menjelaskan rasa sakit yang tidak pernah dimengerti. Ketika kamu berhenti berharap pada orang lain, dan mulai menggantungkan diri pada satu keputusan sunyi. Aku akan bertahan, entah bagaimana caranya. Bertahan bukan karena yakin akan berhasil. Bertahan karena menyerah berarti mengakui bahwa semua luka ini sia-sia. Mental yang kuat lahir saat kamu tidak lagi bertanya kapan semua ini akan berakhir, melainkan berkata dalam hati, kalau ini belum selesai, aku juga belum. Dan kalimat itu, meski pelan, adalah bentuk perlawanan paling sunyi yang pernah ada. Kedua, ada fase dalam hidup di mana rintangan tidak lagi datang untuk menghalangi langkah, melainkan untuk menghapus siapa dirimu sebenarnya. Perlahan, kamu berhenti mengenali diri sendiri. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat, kini terasa hambar. Cita-cita yang pernah kamu banggakan, terlihat jauh dan tidak relevan. Bukan karena kamu berubah menjadi malas, tetapi karena terlalu sering dipaksa bertahan. Tanpa jeda, tanpa pengakuan, tanpa arah. Disinilah mental mulai diuji pada tingkat yang berbeda. Bukan lagi soal kuat atau lemah, tetapi soal bertahan tanpa kehilangan kewarasan. Kamu mulai bertanya, apakah aku masih diriku yang dulu? Atau aku hanya sisa dari kegagalan yang belum selesai? Rintangan menggerogoti identitas dengan cara yang kejam. Ia tidak langsung menghancurkanmu. Ia membiarkanmu hidup. Cukup lama untuk meragukan semua yang pernah kamu yakini. Orang-orang mulai memberi label, pemalas, terlambat, tidak konsisten, tidak cukup berani. Dan yang paling berbahaya, kamu mulai mempercayainya. Mental yang rapuh tidak hancur karena dunia, melainkan karena suara di dalam kepala yang mulai terdengar lebih keras daripada keyakinanmu sendiri. Ada momen ketika kamu berhenti membela diri, bukan karena mereka benar, tetapi karena kamu terlalu lelah untuk terus menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Kamu memilih diam, dan diam itu perlahan berubah menjadi penjara. Setiap hari terasa sama. Bangun, bertahan, tidur dengan beban yang tidak berkurang. Kamu tidak lagi berharap hari esok lebih baik. Kamu hanya berharap hari esok tidak lebih buruk. Mental yang kuat mulai terbentuk saat kamu menyadari satu kebenaran yang menyakitkan. Hidup tidak akan berhenti menekan hanya karena kamu sudah lelah. Di titik ini, ada dua jalan, hancur sepenuhnya, atau membangun versi dirimu yang baru, dari puing-puing yang tersisa, dan membangun dari puing, jauh lebih menyakitkan, daripada memulai dari nol. Kamu harus berdamai dengan kenyataan bahwa versi dirimu yang lama mungkin tidak akan pernah kembali. Dan itu adalah duka yang jarang dibicarakan. Tidak ada upacara perpisahan untuk mimpi-mimpi yang mati diam-diam. Tidak ada belasungkawa untuk identitas yang runtuh pelan-pelan. Hanya ada kamu dan sisa-sisa harapan yang belum sepenuhnya padam. Mental yang kuat tidak menyangkal kehilangan ini. Ia mengakuinya, ia merasakannya sepenuhnya. Karena hanya dengan mengakui kehancuran, kita bisa mulai membangun sesuatu yang lebih jujur. Bukan versi diri yang sempurna, bukan versi diri yang dikagumi, tetapi versi diri yang cukup kuat untuk tetap hidup di dunia yang tidak memberi ampun. Dan di titik inilah, pertanyaan terbesar muncul. Jika aku bukan lagi siapa diriku dulu, maka siapa aku sekarang? Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban cepat. Ia membutuhkan keberanian untuk duduk dalam kebingungan tanpa melarikan diri, karena mental yang benar-benar kuat tidak lahir dari kepastian, melainkan dari kemampuan untuk bertahan dalam ketidakpastian tanpa menghancurkan diri sendiri. Ketiga, ada jenis lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Bukan lelah fisik, bukan lelah pikiran. Ini lelah yang menetap di dalam jiwa. Kamu bisa beristirahat berjam-jam, namun bangun dengan perasaan yang sama, kosong, berat, dan enggan melanjutkan apapun. Di fase ini, rintangan tidak lagi terasa seperti tantangan. Ia terasa seperti siklus tanpa akhir. Kamu melangkah, jatuh, bangkit, lalu jatuh di tempat yang sama. Dan yang paling menyakitkan,
Kamu mulai kehilangan alasan untuk bangkit, bukan karena tidak ada tujuan, tetapi karena tujuan itu terasa terlalu jauh. Untuk seseorang yang sudah terlalu lelah, mental mulai melemah bukan karena satu kegagalan besar, melainkan karena akumulasi luka kecil yang tidak pernah diberi waktu untuk sembuh. Kamu terus berkata pada diri sendiri, sedikit lagi, tahan sebentar lagi, nanti juga membaik. Namun hari demi hari berlalu, dan nanti tidak pernah datang. Disinilah banyak orang terjebak dalam kehampaan. Tidak cukup hancur untuk menyerah sepenuhnya, tetapi juga tidak cukup kuat untuk berharap. Kamu hidup, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Kamu menjalani rutinitas seperti mesin, melakukan apa yang harus dilakukan, tanpa gairah, tanpa makna. Dan diam-diam, kamu mulai bertanya, kalau hidup hanya seperti ini, apa gunanya aku bertahan? Pertanyaan ini berbahaya, bukan karena ia salah, tetapi karena ia jujur. Mental yang lemah akan melarikan diri dari pertanyaan ini. Mental yang kuat dipaksa duduk bersamanya. Ada malam-malam di mana kamu berharap waktu berhenti, bukan agar bahagia, tetapi agar rasa ini berhenti menekan. Kamu tidak ingin mati, kamu hanya ingin tidak merasakan apapun untuk sementara, dan perasaan itu membuatmu merasa bersalah karena dunia mengajarkan bahwa kamu harus selalu bersyukur, bahwa lelah adalah tanda kurang iman, bahwa putus asa adalah kelemahan. Padahal kenyataannya, kelelahan ini lahir dari terlalu lama bertahan. Mental yang kuat bukan berarti kebal terhadap kehampaan. Ia berarti tetap hidup di dalamnya, tanpa membiarkannya menjadi akhir. Di titik ini, banyak orang menyerah dalam diam, bukan dengan teriakan, melainkan dengan perlahan menghilang dari diri mereka sendiri. Mereka berhenti bermimpi, berhenti peduli, berhenti berharap, dan hidup pun berjalan tanpa arah. Namun ada satu momen kecil yang menjadi pembeda, momen ketika di tengah kehampaan, kamu masih bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akhirku? Pertanyaan itu, meski lemah, adalah sisa api yang belum padam. Mental yang kuat seringkali hanya bertahan pada satu hal kecil, penolakan untuk sepenuhnya menyerah, bukan karena yakin akan masa depan, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri yang menolak mati tanpa alasan yang jelas. Dan mungkin itulah bentuk kekuatan paling jujur, bertahan tanpa harapan besar, melangkah tanpa janji, hidup tanpa kepastian, karena terkadang bertahan satu hari lagi adalah kemenangan terbesar yang bisa kamu capai. Keempat, setiap orang yang bertahan cukup lama akan tiba di satu titik di mana hidup tidak lagi terasa seperti perjalanan, melainkan hukuman yang dijalani hari demi hari. Ini adalah titik terendah, bukan yang dramatis, bukan yang disaksikan orang lain. Titik terendah yang sebenarnya sunyi dan sangat pribadi. Di sini, kamu tidak lagi marah pada dunia. Kemarahan itu sudah habis. Yang tersisa hanya kelelahan dan suara batin yang mulai berubah menjadi musuh. Kamu sudah gagal sejauh ini. Kamu tidak istimewa. Kalau kamu menghilang, dunia tetap berjalan seperti biasa. Suara itu tidak berteriak, ia berbisik. Dan justru karena itu, ia terdengar masuk akal. Mental mulai diserang dari dalam, bukan oleh kejadian baru, tetapi oleh ingatan lama yang diputar ulang tanpa ampun. Kesalahan yang seharusnya sudah berlalu, keputusan yang tidak bisa diperbaiki, momen-momen di mana kamu berharap bisa menjadi orang lain. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya kenapa hidup begini. Kamu bertanya, kenapa aku masih di sini? Pertanyaan itu berat, dan tidak semua orang berani mengakuinya. Mental yang rapuh akan mencari pelarian. Apapun yang bisa mematikan rasa, apapun yang bisa membuat waktu berlalu lebih cepat. Namun mental yang kuat, meski terserat, meski berdarah, tetap tinggal di dalam kesadaran itu. Karena jauh di dalam, kamu mulai menyadari sesuatu yang pahit. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tidak ada momen besar, tidak ada tangan dari langit, tidak ada kalimat ajaib yang tiba-tiba membuat semuanya masuk akal. Kesadaran ini menghancurkan, tapi juga membebaskan. Karena saat kamu berhenti menunggu diselamatkan, kamu berhenti menjadi korban sepenuhnya. Di titik terendah ini, perubahan tidak datang sebagai harapan. Ia datang sebagai kelelahan total untuk terus hidup dengan cara yang sama. Bukan, aku ingin hidup lebih baik, melainkan, aku tidak sanggup hidup seperti ini lagi. Dan dari kalimat itulah, sesuatu mulai bergeser, bukan semangat, bukan motivasi, melainkan penolakan. Penolakan untuk terus menyiksa diri dengan standar yang menghancurkan. Penolakan untuk terus memikul beban yang bukan sepenuhnya milikmu. Mental yang kuat seringkali lahir
bukan dari keinginan untuk maju, tetapi dari keputusan sunyi untuk berhenti tenggelam lebih dalam. Kamu tidak langsung bangkit, kamu tidak langsung menemukan arah. Kamu hanya mulai melakukan satu hal kecil, berhenti menyerang dirimu sendiri, dan itu terasa asing, karena selama ini kamu hidup dari kritik dan tekanan. Namun di sanalah mental mulai berubah bentuk, dari sekadar bertahan menjadi perlahan mengendalikan, bukan hidup, belum, tapi dirimu sendiri. Dan bagi seseorang yang pernah berada di titik terendah, itu sudah lebih dari cukup untuk melanjutkan satu hari lagi. Kelima, perubahan yang nyata jarang terdengar seperti kemenangan. Ia tidak datang dengan sorak-sorai, tidak membawa rasa bangga, tidak membuat hidup terasa ringan. Perubahan yang sesungguhnya datang dalam bentuk yang paling sunyi. Kamu mulai bangun, bukan karena bersemangat, tetapi karena kamu tahu, jika tidak bangun, hidup akan semakin menggilasmu. Tidak ada inspirasi, tidak ada api, hanya keputusan datar. Aku harus tetap bergerak. Inilah disiplin yang tidak pernah dibicarakan. Disiplin yang lahir bukan dari ambisi, melainkan dari kelelahan terhadap kehancuran. Kamu mulai melakukan hal-hal kecil, tanpa keyakinan besar. Bukan karena kamu yakin itu akan berhasil, tetapi karena diam di tempat yang sama, terasa lebih menyakitkan. Mental yang kuat mulai berubah bentuk di sini. Ia tidak lagi bergantung pada perasaan. Ia tidak menunggu mood. Ia berjalan bahkan saat jiwa terasa kosong. Dan itu menyiksa, karena setiap langkah diambil tanpa jaminan. Setiap usaha dilakukan tanpa janji hasil. Kamu bekerja dalam diam, sementara dunia tetap tidak peduli. Tidak ada yang menyadari bahwa kamu sedang membangun ulang dirimu dari nol lagi. Mental yang lemah membutuhkan validasi. Mental yang kuat belajar hidup tanpanya. Ada hari-hari di mana kamu melakukan segalanya dengan benar, namun tetap merasa gagal, dan kamu tetap melanjutkan, bukan karena kuat, tetapi karena kamu sudah terlalu jauh untuk kembali ke versi dirimu yang hancur. Disiplin ini terasa dingin, tidak manusiawi, seperti berjalan dalam kabut, tanpa tahu apakah ada ujungnya. Namun justru disinilah mental menjadi keras, bukan keras dalam arti kejam, tetapi keras dalam arti tidak mudah runtuh. Kamu berhenti berharap dipahami, berhenti berharap diselamatkan, berhenti berharap dunia berubah lebih dulu. Kamu mulai mengubah satu-satunya hal yang masih berada dalam kendalimu, responmu terhadap hidup. Dan perubahan itu sangat tidak romantis. Tidak ada momen aku sembuh, tidak ada hari di mana semuanya terasa benar. Yang ada hanyalah hari-hari di mana kamu tidak lagi tenggelam sedalam sebelumnya. Dan itu cukup. Mental yang kuat tidak diukur dari seberapa bahagia kamu terlihat, melainkan dari seberapa konsisten kamu tetap berjalan, meski tidak ada yang melihat. Kamu belajar hidup dengan luka, tanpa menjadikannya alasan. Kamu belajar membawa kelelahan, tanpa menggunakannya sebagai senjata, untuk menghancurkan diri sendiri. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu menjadi orang yang dulu kamu pikir tidak akan sanggup bertahan sejauh ini. Tidak lebih bahagia, tidak lebih ringan, tetapi lebih stabil. Dan bagi seseorang yang pernah hampir menyerah, stabilitas adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Keenam, ada titik dalam hidup di mana kamu berhenti melawan kenyataan, bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Penerimaan ini pahit, tidak menenangkan, tidak membahagiakan. Ia hanya jujur. Kamu menerima bahwa hidupmu tidak akan menjadi seperti yang pernah kamu bayangkan, bahwa beberapa pintu tertutup selamanya, bahwa beberapa luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan anehnya, disitulah beban mulai berkurang, bukan karena hidup menjadi lebih baik, melainkan karena kamu berhenti berperang dengan hal-hal yang tidak bisa diubah. Mental yang kuat tumbuh saat kamu berhenti bertanya, "Mengapa aku?" dan mulai berkata dalam diam, "Ini yang ada." Kalimat itu dingin, tidak heroik, namun ia membebaskan energi yang selama ini habis untuk melawan kenyataan. Kamu tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat. Kamu mengizinkan dirimu lelah tanpa merasa gagal. Ini bukan menyerah, ini kedewasaan. Kamu mulai memahami bahwa emosi tidak perlu disangkal, hanya perlu dilewati. Sedih datang, dan kamu tidak panik. Marah muncul, dan kamu tidak membiarkannya menguasai arah hidup. Mental yang kuat di tahap ini tidak lagi bereaksi berlebihan. Ia tenang, bukan karena damai, tetapi karena sudah terlalu sering terluka untuk panik setiap saat.
Kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak ingin mengerti, berhenti memaksa pengakuan dari dunia yang sibuk dengan urusannya sendiri, dan untuk pertama kalinya, kamu hidup dengan ritmemu sendiri, pelan, sunyi, tanpa pembuktian. Kekuatanmu kini tidak terlihat, ia tidak menarik perhatian, ia tidak membuat orang kagum, namun ia nyata, ia terlihat dari caramu. Tidak lagi hancur oleh hal-hal kecil, dari caramu menerima kegagalan, tanpa menghukum diri berhari-hari, dari caramu melanjutkan hidup, meski tidak ada yang berubah drastis. Mental yang kuat bukan lagi benteng tinggi, ia menjadi akar, tidak terlihat, namun menahanmu tetap berdiri, saat badai datang tanpa peringatan, dan badai akan selalu datang. Kamu tidak naif tentang itu, kamu tidak berharap hidup akan adil, kamu hanya memastikan bahwa ketika hidup kembali menekan, kamu tidak runtuh seperti dulu, bukan karena kamu kebal, tetapi karena kamu tahu bagaimana cara jatuh tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ini bukan akhir perjalanan, ini hanya fase di mana kamu tidak lagi takut dengan gelap, karena kamu tahu kamu pernah berada di sana dan kamu bertahan. Ketujuh, pada titik tertentu, kamu berhenti bertanya apa arti hidup dalam pengertian besar dan indah. Pertanyaan itu terlalu berat untuk seseorang yang sudah terlalu lama terluka. Sebagai gantinya, kamu mulai bertanya hal yang lebih sederhana. Apa yang membuatku tetap hidup hari ini? Dan jawaban itu seringkali tidak mulia, bukan mimpi besar, bukan tujuan agung, bukan ambisi yang membakar. Kadang jawabannya hanya, karena hari ini belum selesai, karena masih ada satu hal kecil yang harus diselesaikan, karena aku belum siap berhenti. Mental yang kuat di tahap ini tidak lagi romantis tentang penderitaan. Ia tidak memujanya, ia tidak menjadikannya cerita heroik. Ia hanya mengakuinya sebagai bagian dari hidup. Kamu mulai melihat bahwa penderitaan tidak selalu datang untuk memberi pelajaran indah. Kadang ia datang hanya untuk membentuk ketahanan, dan itu cukup. Makna tidak selalu ditemukan. Kadang ia diciptakan dari keputusan-keputusan kecil yang terus diulang. Bangun meski berat, tetap jujur meski kecewa, tidak menjadi pahit meski punya alasan untuk itu. Mental yang kuat bukan lagi tentang aku harus menang. Ia berubah menjadi aku harus tetap ada dengan kesadaran penuh, dengan luka yang tidak disembunyikan, namun juga tidak diumbar. Kamu tidak lagi iri pada hidup orang lain, bukan karena hidupmu lebih baik, tetapi karena kamu tahu setiap orang membawa rintangannya sendiri, dan kamu sudah terlalu sibuk menjaga dirimu tetap utuh untuk membandingkan. Ada ketenangan aneh yang lahir dari penerimaan ini, bukan bahagia, bukan puas, tenang karena kamu tidak lagi lari. Mental yang kuat di sini tidak membuatmu kebal terhadap sakit, ia membuatmu tidak terkejut olehnya. Kamu tahu hidup bisa runtuh kapan saja, dan justru karena itu, kamu berhenti menggantungkan makna pada hal-hal yang rapuh. Kamu menghargai hal-hal kecil yang dulu tidak kamu anggap penting, rutinitas, kesunyian, hari-hari tanpa drama, karena kamu tahu ketenangan seperti ini dibayar mahal dengan waktu, dengan kegagalan, dengan bagian dirimu yang tidak pernah kembali. Mental yang kuat tidak selalu terlihat seperti keberanian, kadang ia terlihat seperti kesediaan untuk hidup sederhana setelah terlalu lama berperang, dan itu bukan penurunan, itu adalah evolusi. Kamu tidak lagi mengejar hidup yang luar biasa, kamu mengejar hidup yang bisa dijalani tanpa harus menghancurkan diri sendiri. Dan mungkin di dunia yang kejam dan tidak sabar ini, itu adalah bentuk kekuatan yang paling langka. Kedelapan, pada akhirnya, mental yang kuat tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Ia tidak mencari tepuk tangan, ia tidak menuntut pengakuan, ia hanya ingin tetap utuh. Kamu menyadari bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya berpihak. Selalu ada hari di mana usaha tidak sebanding hasil. Selalu ada kehilangan yang datang tanpa permisi. Dan kamu tidak lagi terkejut, bukan karena kamu pesimis, tetapi karena kamu realistis. Kamu berhenti membangun hidup di atas harapan yang rapuh. Kamu membangunnya di atas satu hal yang paling bisa diandalkan, keteguhanmu sendiri. Keteguhan ini tidak keras, ia tidak kaku, ia lentur, namun tidak mudah patah. Kamu belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti menahan semuanya sendirian, melainkan tahu apa yang perlu dilepas dan apa yang harus dijaga. Kamu tidak lagi membawa beban yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu memilih dengan sadar apa yang layak menguras energimu, dan pilihan itu adalah bentuk kebebasan yang mahal.
Mental yang kuat di tahap ini tidak menjanjikan hidup yang bahagia. Ia menjanjikan hidup yang bisa ditanggung. Dan itu perbedaan besar. Kamu bisa melewati hari buruk tanpa kehilangan arah. Kamu bisa menerima kegagalan tanpa menghancurkan harga diri. Kamu tidak kebal. Kamu hanya tidak rapuh seperti dulu. Warisan terbesar dari semua rintangan ini bukan keberhasilan, melainkan karakter. Cara kamu diam saat provokasi datang. Cara kamu tetap jujur saat lebih mudah berbohong. Cara kamu melanjutkan hidup meski tidak ada jaminan apapun. Mental yang kuat tidak menjadikanmu kebal terhadap luka. Ia mengajarimu cara berjalan sambil terluka tanpa menjatuhkan orang lain. Dan mungkin itulah inti dari semua ini. Bukan untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi paling hebat, tetapi untuk menjadi manusia yang tidak menyerah pada kegelapan di dalam dirinya sendiri. Kamu akan tetap jatuh. Itu tidak bisa dihindari. Namun sekarang, kamu tahu satu hal penting. Jatuh bukan akhir. Ia hanya bagian dari ritme hidup yang tidak pernah stabil. Mental yang kuat adalah kemampuan untuk selalu kembali berdiri, bukan dengan kemarahan, bukan dengan ilusi, melainkan dengan kesadaran penuh. Dan selama kamu masih bisa berdiri, meski perlahan, meski tertatih, meski dalam diam, perjalanan ini belum selesai. Pada akhirnya, hidup tidak pernah benar-benar berubah menjadi ramah. Ia hanya berhenti mengejutkanmu. Kamu sampai di satu fase di mana badai tidak lagi membuatmu panik, bukan karena badai melemah, melainkan karena kamu tahu cara berdiri di tengahnya. Mental yang kuat di titik ini tidak merasa unggul, ia justru rendah hati, karena kamu tahu apapun yang kamu miliki hari ini bisa runtuh besok pagi tanpa alasan yang adil. Dan kesadaran itu tidak membuatmu takut, ia membuatmu waspada. Kamu berhenti menaruh seluruh hidup pada satu harapan, satu orang, satu pencapaian, satu gambaran masa depan, karena kamu pernah melihat betapa cepatnya semua itu hilang. Mental yang kuat lahir dari kehilangan yang tidak bisa ditawar. Kamu tidak lagi membenci masa lalumu. Kamu juga tidak memujanya. Kamu melihatnya apa adanya, sebuah tempat yang membentukmu, bukan tempat untuk ditinggali. Ada luka yang tetap terasa saat malam terlalu sunyi. Ada ingatan yang muncul tanpa diminta, dan kamu tidak lagi melawannya. Kamu membiarkannya lewat, seperti awan gelap yang tidak harus dikejar atau diusir, karena kamu paham. Mental yang kuat bukan tentang mengontrol segalanya, melainkan tentang tidak hancur. Saat kontrol itu hilang, kamu hidup dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat seperti keberanian. Kadang ia terlihat seperti tetap bersikap baik saat kamu punya alasan untuk menjadi kejam, tetap jujur saat kebohongan akan menyelamatkanmu sementara, tetap berjalan saat berhenti akan terasa lebih mudah. Tidak ada yang akan memberi medali atas pilihan-pilihan ini. Tidak ada yang akan menulis namamu sebagai pahlawan. Dan itu tidak apa-apa, karena mental yang kuat tidak membutuhkan saksi. Ia hanya membutuhkan satu hal, komitmen diam untuk tidak menghancurkan diri sendiri. Meski dunia memberimu cukup alasan untuk itu, kamu mungkin tidak akan memiliki hidup yang luar biasa. Mungkin namamu tidak akan dikenang. Mungkin perjuanganmu tidak pernah sepenuhnya dipahami. Namun ada satu kebenaran yang tidak bisa dirampas. Kamu bertahan dan bertahan dengan kesadaran, dengan tanggung jawab, dengan keberanian untuk tetap hidup adalah bentuk kemenangan yang tidak pernah diajarkan siapapun. Mental yang kuat bukan hadiah. Ia adalah bekas luka yang belajar berfungsi. Ia adalah jiwa yang pernah retak namun memilih tidak menjadi pahit. Ia adalah kemampuan untuk menjalani hari demi hari tanpa ilusi, tanpa janji palsu, namun juga tanpa menyerah. Dan jika hari ini kamu masih ada di sini, masih bernapas, masih membaca, masih bertahan, itu bukan kebetulan. Itu bukti bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang menolak mati. Meski telah lama terluka, pegang itu. Tidak perlu dibanggakan, tidak perlu diumumkan. Cukup jaga agar tetap hidup. Karena hidup ini tidak meminta kita menjadi kuat selamanya. Ia hanya meminta kita untuk tidak berhenti. Dan selama kamu tidak berhenti, perjalanan ini, sekeras apapun, masih milikmu. Setelah semua itu, hidup tidak tiba-tiba menjadi terang. Tidak ada transisi dramatis. Tidak ada garis pemisah yang jelas antara aku yang dulu dan aku yang sekarang. Yang ada hanyalah kelanjutan. Kamu tetap bangun di pagi hari dengan beban yang belum sepenuhnya pergi. Tetap menghadapi dunia yang tidak berubah hanya karena kamu sudah berdamai
Dan disitulah ujian baru dimulai. Karena bertahan satu kali itu berat, tetapi bertahan terus-menerus adalah bentuk kelelahan yang berbeda. Mental yang kuat setelah fase ini tidak lagi diuji oleh penderitaan besar, melainkan oleh rutinitas yang panjang dan hasil yang lambat. Hari-hari tanpa kemajuan yang terlihat, usaha yang tidak langsung membuahkan apa-apa, kesunyian yang tidak lagi menakutkan, namun juga tidak menghibur. Di titik ini, banyak orang kembali jatuh, bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena mereka lupa bahwa kekuatan juga perlu dirawat. Kamu mulai menyadari, mental yang kuat bisa ewes. Ia bisa terkikis oleh pengabaian terhadap diri sendiri, bukan oleh tragedi besar, melainkan oleh kalimat-kalimat kecil seperti, "Tidak apa-apa, nanti saja. Aku bisa menahan sedikit lagi. Aku sudah terbiasa." Dan terbiasa menahan adalah bentuk luka yang paling sulit dikenali. Maka kamu belajar hal baru, batas. Bukan batas untuk dunia, tetapi batas untuk dirimu sendiri. Kapan harus berhenti memaksa? Kapan harus diam tanpa menghakimi diri? Kapan harus mengakui bahwa hari ini kamu tidak sekuat kemarin, dan itu tidak menjadikanmu gagal? Mental yang matang tidak haus penderitaan. Ia tidak lagi membuktikan kekuatan dengan terus menyakiti diri sendiri. Ia memilih keberlanjutan dibanding heroisme sesaat. Kamu mulai hidup dengan prinsip sederhana. Cukup kuat untuk hari ini, bukan minggu ini, bukan tahun ini, hari ini saja. Dan prinsip itu menyelamatkan banyak hal. Kamu berhenti memaksa makna pada setiap rasa sakit. Tidak semua luka harus berubah menjadi pelajaran besar. Beberapa luka cukup dilewati tanpa harus dijadikan cerita. Mental yang kuat di fase ini lebih tenang, lebih senyap, dan lebih manusiawi. Ia tahu kapan harus berjuang dan kapan harus bernafas. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu perlu dilawan, kadang cukup dijalani dengan kepala tegak dan hati yang tidak lagi keras. Dan jika suatu hari nanti kegelapan datang lagi, karena ia pasti datang, kamu tidak akan berkata, "Kenapa aku lagi?" Kamu hanya akan berkata dalam hati, "Baik, aku tahu cara berjalan di sini." Bukan dengan keyakinan penuh, bukan dengan senyum palsu, tetapi dengan ketenangan. Orang yang sudah pernah hampir hancur dan memilih tetap hidup, dan itu lebih dari cukup. Pada akhirnya, hidup tidak meminta kita untuk merasa siap, ia hanya berjalan. Dan stoikisme dimulai dari kesadaran sederhana itu bahwa dunia tidak tunduk pada keinginan kita tetapi pikiran. Kita masih berada dalam kendali. Kamu mulai memahami satu garis pemisah yang tegas. Ada hal yang bisa kamu kendalikan, dan ada hal yang tidak pernah akan. Usaha, niat, sikap, dan keputusanmu itu milikmu. Hasil penilaian orang. Arah hidup itu bukan mental yang kuat lahir saat kamu berhenti mencampur adukan keduanya. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk marah pada kenyataan, bukan karena kenyataan adil, melainkan karena kemarahan tidak mengubah apapun. Stoik bukan berarti dingin tanpa rasa. Ia berarti tidak membiarkan rasa menjadi penguasa. Kamu merasakan kecewa, namun tidak menjadikannya alasan untuk berhenti bertindak. Kamu merasakan takut, namun tidak menyerahkan keputusan padanya. Disinilah refleksi menjadi senjata. Setiap hari, kamu bertanya pada diri sendiri, apakah aku bereaksi atau aku memilih? Karena hidup seringkali tidak menghancurkan kita melalui peristiwa besar, melainkan melalui reaksi berlebihan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Mental yang kuat tidak sibuk menuntut hidup agar lebih lunak. Ia melatih diri agar lebih stabil. Kamu berhenti berkata, hidup seharusnya tidak seperti ini, dan mulai berkata, jika ini yang ada, bagaimana aku bersikap? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Kamu tidak lagi mengukur hari berdasarkan apakah kamu bahagia atau tidak. Kamu mengukurnya dari satu hal. Apakah hari ini aku bertindak sesuai nilai? Bertindak dengan jujur, bertindak dengan disiplin, bertindak tanpa merusak diri sendiri. Itu cukup. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan selalu berasal dari peristiwa, melainkan dari cerita yang kita bangun tentang peristiwa itu. Kamu kehilangan sesuatu, itu fakta. Kamu hancur karenanya, itu interpretasi. Dan interpretasi bisa dilatih, bukan untuk menyangkal rasa sakit, tetapi untuk tidak menambahkannya. Mental yang kuat mulai terasa saat kamu tidak lagi bertanya, kapan semua ini berakhir? Melainkan, apa yang bisa kulakukan dengan benar hari ini? Tidak besar, tidak heroik. Benar, karena dalam pandangan stoik, kehidupan yang baik bukan kehidupan yang nyaman, melainkan kehidupan yang selaras dengan prinsip. Kamu mungkin tetap gagal, tetap jatuh,
tetap kecewa. Namun kamu tidak tercerai-berai. Kamu berdiri di atas satu fondasi, bahwa apapun yang terjadi di luar dirimu tidak boleh merusak kualitas jiwamu. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh nasib. Kamu hidup dengan kesadaran bahwa waktu terbatas, energi terbatas, dan perhatian harus dijaga. Maka kamu berhenti menghamburkannya pada hal-hal yang tidak membentukmu. Mental yang kuat dalam makna stoik bukan tentang menaklukkan hidup, tetapi tentang menata diri agar tidak dikacaukan olehnya. Dan jika esok hari rintangan datang lagi, kamu tidak akan terkejut. Kamu hanya akan menarik napas, menghadapi apa yang ada, dan berkata dalam diam, "Ini di luar kendaliku, tapi sikapku tidak, dan selama itu masih milikmu." Berhentilah sejenak dan lihat hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu inginkan. Inilah awal dari kejernihan. Epictetus mengingatkan, yang mengganggumu bukan peristiwa, melainkan penilaianmu terhadap peristiwa itu. Dunia tidak berjanji untuk adil, waktu tidak berjanji untuk lembut, orang lain tidak berjanji untuk mengerti, dan semua itu bukan kesalahan hidup. Kesalahan hanya muncul saat kita menuntut realitas untuk tunduk pada harapan kita. Mental yang kuat dalam makna stoik bukan mental yang kebal, melainkan mental yang terlatih, membedakan antara kendali dan ilusi kendali. Kamu bisa memilih sikapmu, kamu bisa memilih tindakanmu, kamu bisa memilih nilai yang kamu pegang, namun hasil bukan milikmu sepenuhnya. Marcus Aurelius menulis dalam Keheningan, lakukan yang benar, terima sisanya sebagaimana adanya, tidak lebih, tidak kurang. Ketika rintangan datang, orang yang belum terlatih bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Orang yang stoik bertanya, "Apa yang dituntut dariku oleh keadaan ini?" Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk bertindak selaras dengan kebajikan. Karena dalam pandangan stoik, hidup yang baik tidak diukur dari hasil, melainkan dari karakter saat menghadapi hasil. Kamu bisa gagal dan tetap menjadi manusia yang utuh. Kamu bisa kehilangan dan tetap menjaga kejernihan batin. Tidak semua penderitaan perlu dilawan, sebagian hanya perlu diterima, tanpa diperpanjang oleh pikiran. Marcus tidak menulis untuk menguatkan orang lain. Ia menulis untuk menenangkan dirinya sendiri. Di tengah kekuasaan perang dan kematian, itu penting untuk diingat. Stoikisme bukan teori indah. Ia adalah praktik batin. Untuk mereka yang hidup di dunia keras, kamu tidak diminta untuk bahagia setiap hari. Kamu hanya diminta untuk tidak menyerahkan kendali jiwamu kepada hal-hal di luar dirimu. Amarah itu reaksi kecewa, itu penilaian. Tenang, itu latihan. Mental yang kuat tidak lahir dari penyangkalan emosi, tetapi dari kemampuan mengamati emosi tanpa segera menuruti perintahnya. Kamu belajar berkata dalam hati, "Aku merasakan ini, tetapi aku tidak harus bertindak karenanya." Dan disitulah kebebasan sejati muncul. Bukan kebebasan untuk mengubah dunia, melainkan kebebasan agar dunia tidak mengacaukan batinmu. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin tak terkalahkan, jangan bertarung di medan yang bukan milikmu." Maka kamu berhenti bertarung dengan masa lalu, berhenti menuntut masa depan, berhenti berharap pada pengakuan. Kamu kembali ke satu titik saat ini, dan apa yang bisa kamu lakukan dengan benar. Tidak sempurna, tidak luar biasa, benar, karena kebajikan tidak membutuhkan penonton. Ia cukup dijalani, dan jika suatu hari hidup kembali menekanmu, ingat ini, bukan rintangan yang menentukan kualitas hidupmu, melainkan bagaimana kamu menjaga batinmu tetap tertib di tengah kekacauan, selama pikiranmu jernih, selama nilai-nilaimu utuh, selama tindakanmu selaras dengan nurani. Kamu tidak kalah, kamu hanya sedang hidup, sebagaimana manusia seharusnya hidup, sadar akan keterbatasan, tegar dalam sikap, dan tenang menghadapi apapun. Jika kamu masih mendengarkan sampai di titik ini, maka perjalanan yang barusan kamu lalui, bukan perjalanan yang singkat, dan tidak semua orang bersedia duduk selama itu bersama pikirannya sendiri. Banyak orang memilih lari, mengalihkan perhatian, menenggelamkan diri dalam kebisingan, tapi kamu memilih tinggal, dan pilihan itu, meski sunyi, adalah tanda keberanian yang jarang dibicarakan. Video ini tidak dimaksudkan untuk mengubah hidupmu dalam satu malam. Ia tidak dibuat untuk memberikan solusi cepat, atau janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia hanya dibuat untuk satu tujuan sederhana, menemanimu berpikir dengan jujur, tanpa menghakimi. Jika selama 1 jam ini, kamu menemukan kalimat yang terasa dekat, atau keheningan yang terasa pas, itu bukan kebetulan,
itu berarti kamu sedang berada di fase hidup di mana kejujuran lebih penting daripada penghiburan. Dan itu adalah fase yang berat, namun dewasa. Sekarang, saat video ini perlahan mendekati akhir, tidak ada tuntutan apapun untukmu. Kamu tidak harus merasa lebih kuat, tidak harus merasa tercerahkan, tidak harus merasa menemukan jawaban. Dalam pandangan Stoik, hidup tidak menilai kita dari perasaan sesaat, melainkan dari bagaimana kita menjaga sikap di tengah ketidakpastian yang panjang. Jika hidupmu masih rumit, itu bukan kegagalan. Jika kamu masih bingung, itu bukan kelemahan. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang hidup dengan kesadaran. Setelah video ini selesai, kamu mungkin akan kembali ke rutinitas yang sama, masalah yang sama, keadaan yang belum berubah. Dan itu tidak apa-apa, karena kekuatan sejati bukan tentang perubahan yang instan, melainkan tentang kemampuan untuk kembali menjalani hidup tanpa kehilangan kejernihan batin. Jika ada satu hal yang ingin kamu bawa dari sini, biarlah itu sederhana. Kamu tidak harus mengendalikan segalanya. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri agar tidak rusak. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa kamu masih ada, masih sadar, masih mampu memilih sikap. Marcus Aurelius pernah menulis, bukan untuk dunia, tetapi untuk dirinya sendiri, agar ia tidak lupa bagaimana bersikap sebagai manusia di dunia yang keras. Dan mungkin video ini bisa menjadi hal yang sama untukmu. Bukan suara yang menyuruhmu kuat, melainkan suara yang berkata, tenang, lanjutkan saja. Tidak perlu cepat, tidak perlu sempurna, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup jalani hari berikutnya dengan sedikit lebih sadar daripada kemarin. Dan jika nanti kamu jatuh lagi, karena kita semua akan jatuh lagi, ingatlah bahwa kamu pernah berada di sini, duduk dalam sunyi, memilih untuk tidak lari. Itu artinya, kamu tahu cara kembali berdiri. Biarkan video ini berakhir dengan tenang, tanpa kesimpulan besar, tanpa janji berlebihan, hanya satu penegasan lembut. Kamu masih di jalan, kamu belum selesai, dan selama kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri, hidup ini masih bisa dijalani. Sampai di sini saja, tarik napas, dan lanjutkan hidupmu dengan sikap yang tetap utuh.